di mana pusat studi ini memiliki bidang kajian adalah riset dan pendidikan latihan, workshop, seminar, konsultasi, dan advokasi bidang hukum, tata negara, dan hukum administrasi. Saya sudah sampaikan company profile ini tadi lewat WA Group, jadi tidak perlu saya jelaskan bahwa salah satu ruang lingkup dari program kerja atau kegiatan dari Pusdirangkum adalah bikin seminar atau kajian. Oleh karena itu, ini menarik kemarin ketika teman-teman di DPR nge-share materi naskah akademik sekaligus rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Setelah saya pelajari demikian menarik, maka kemudian saya dengan teman-teman pengurus di Pusdirangkum sepakat untuk menyelenggarakan seminar dengan judul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Penting atau Genting. Oleh karena itu, kami mengundang para narasumber sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu supaya agar bisa efektif, teman-teman ada yang para guru besar, para doktor juga, kemudian teman-teman asosiasi pengajar HTN, HAN di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, wabil khusus teman-teman pengajar SMA ya, pengajar PPKN yang sudah bergabung. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Untuk menyingkat waktu, kita mulai paparan atau presentasi ini. Kepada yang terhormat, beliaunya adalah Profesor Dr. Yainuddin Maliki, MSI. Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PAN, dapilnya Dapil Jatim. Beliau adalah memiliki keahlian di bidang sosiologi. Beliau doktor di bidang sosiologi, terutama di bidang sosiologi agama. Beliau adalah tokoh pendidikan di Jawa Timur, pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Beliau juga adalah pengurus Muhammadiyah untuk wilayah Jawa Timur. Karya-karyanya banyak, luar biasa beliau. Nanti tinggal dicek di Google Profesor Zainuddin Maliki, maka sudah keluar. Ini enaknya kalau narasumbernya orang top. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak ini untuk menyampaikan company profile-nya atau kurikulum vitae-nya. Yang terhormat kepada Profesor Zainuddin Maliki, yang beliau adalah yang ikut membidani lahirnya rancangan undang-undang ini, dipersilakan waktunya 15 sampai 20 menit. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Pusdirangkum. Ini lembaga baru. Siapa? Ya, ini nama yang masih webinar saya, ya. Luar biasa. Yang saya hormati para narasumber, Pak Rubai. Siap, ya. Baik, terima kasih. Saya ingin memulai memberikan beberapa hal karena cuma memantik untuk diskusi. Jadi mungkin ini bukan narasumber, tetapi hanya untuk memantik diskusi tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kebetulan panitia meminta saya untuk berbicara tentang urgensinya apa. Nah, tolong slide berikutnya. Nah, sejauh ini RUU Haluan Ideologi Pancasila itu sudah memasuki beberapa proses pembahasan, sudah melewati panja, kemudian telah disepakati menjadi RUU inisiatif
dari DPR. Oleh karena itu DPR selanjutnya harus menyusun tim daftar isian masalah yang akan dibahas dengan pemerintah. Jadi lihat fakta di lapangan, intinya RUU HIP ini sudah menjadi RUU inisiatif DPR. Pertanyaannya adalah apa urgensinya? Ada beberapa hal yang itu sebenarnya menjadi RUU ini menjadi urgen. Yang pertama, menurut hemat saya, agar tidak muncul tafsir, pemahaman, definisi, bahkan kemudian implementasi ideologi Pancasila itu, agar tidak muncul tafsir atau definisi yang menjauhkan rakyat dari upaya meraih cita-cita nasional. Jadi kita perlu definisi, pemahaman, dan implementasi ideologi Pancasila yang telah kita sepakati bersama sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat Indonesia itu semakin dekat kepada cita-cita nasionalnya. Sebagaimana dikemukakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan atau cita-cita nasional kita pertama adalah melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia. Kita lindungi, kemudian memajukan kesejahteraan umum, jadi rakyat kita harus semakin sejahtera. Kesejahteraan umum bukan hanya kesejahteraan segelintir kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi bangsa yang cerdas, yang sehingga kemudian tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa yang lain. Yang keempat, tujuan atau cita-cita nasional kita adalah turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jadi ini satu hal menjawab pertanyaan urgensinya apa. Kembali ke slide sebelumnya, Mas. Seperti juga sejarah. Sejarah itu selalu ditulis dan didefinisikan oleh pemenangnya. Demikian juga ideologi. Ideologi itu ditulis dan seringkali didefinisikan oleh siapa yang menang. Nah, pertanyaannya kemudian, siapakah pemenangnya? Nah, slide berikutnya itu ada jawabannya. Siapakah pemenangnya? Nah, pemenangnya menurut Fukuyama adalah demokrasi liberal dan kapitalisme. Itu adalah pemenangnya. Jadi di tengah-tengah pertarungan ideologi dunia, menurut Fukuyama, sejarah umat manusia sudah berada di ujungnya, sehingga Fukuyama bilang sekarang ini the end of history. Tidak ada lagi pencarian atau perjalanan hidup manusia, kecuali kemudian perjalanannya itu ditempuh melalui ideologi demokrasi liberal dan kapitalisme. Ideologi inilah yang menurut Fukuyama bisa menjamin kesejahteraan umat manusia. Tetapi faktanya di lapangan banyak kritik terhadap ideologi liberal dan kapitalisme. Slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kami bisa mengajak para peserta webinar untuk melihat misalnya kritik yang diberikan oleh Stiger and Lin tahun 1999. Fukuyama menulis The End of History tahun 1989. 10 tahun kemudian dapat kritik dari Stiger and Lin, ideologi
liberal dan kapitalisme justru melahirkan satu paradoks. Ada ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada peningkatan rasionalisme, tetapi ternyata tidak melahirkan kemajuan dan kesejahteraan, bahkan kemudian yang terjadi penurunan kualitas hidup umat manusia. Ada konflik baru, yang terbaru adalah konflik antara Cina dengan Amerika yang mempengaruhi tatanan dunia, baik di bidang ekonomi maupun politik. Perang dagang sudah dimulai, bahkan belakangan ini ada ancaman-ancaman yang bersifat fisik militer. Ada kekerasan, ada terorisme, ada fundamentalisme agama, ada etnonasionalisme, ada juga kerusakan lingkungan itu. Bahkan kemudian Ivan Illich, ini adalah ilmuwan Austria yang sekarang tinggal di Meksiko. Dia bilang bumi kita ini sudah berubah jadi planet rumah sakit. Planet di mana bumi ini kemudian menjadi rumahnya orang-orang sakit. Apalagi kini muncul wabah yang begitu mematikan, yaitu wabah COVID-19. Ada ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada peningkatan rasionalisme manusia, kita sudah hidup di era industri 4.0, tetapi kita menghadapi laut dan sungai steril dari unsur-unsur keseimbangan, tanah yang subur kemudian menjadi infertil, udara di sekitar kita tidak bisa digunakan untuk bernapas secara sehat, udara jernih tinggal sedikit di perkotaan, itu pun ada di tabung-tabung hiperbarik yang harus berongkos mahal, bahkan juga nggak aman. 3 tahun yang lalu ada satu tabung hiperbarik yang meledak dan 4 orang yang ada di dalamnya yang sedang menjalani terapi tidak bisa diselamatkan. Berikutnya. Setelah slide berikutnya, nah ideologi kapitalisme liberal itu intinya kata kuncinya adalah pertumbuhan yang semakin tinggi semakin bagus, dan ternyata ideologi pertumbuhan itu kemudian memicu berbagai macam krisis yang tadi sudah banyak saya sebutkan. Krisis hubungan manusia dengan alam, krisis tubuh manusia kita, krisis kesehatan, krisis pendidikan, krisis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk karakteristik kerja kita juga mengalami krisis. Kita bekerja semula bisa bertatap muka, sekarang kita tidak lagi bisa bertatap muka. Kita mengalami krisis karakteristik kerja kita, krisis COVID-19, dan kemudian akan memicu krisis masa depan kemanusiaan. Lanjut. Nah, ada urgensinya untuk mendefinisikan yang bisa membawa kita keluar dari multi krisis itu. Nah, kalau Tony Blair tahun 1999, dia punya staf khusus atau penasihat yang namanya Anthony Giddens. Dia menasihati Tony Blair untuk menerapkan apa yang disebut dengan the third way, jalan ketiga. Jadi kapitalisme dan liberalisme itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sosialisme demokrasi, apalagi komunisme. Nah, oleh karena itu Anthony Giddens memberikan saran kepada Tony Blair untuk membuat apa yang dia sebut dengan the third way. Intinya, the third way itu menolak top-down-nya sosial demokrasi. Jadi kebijakan top down. Kemudian menolak neolibnya kapitalisme liberal yang sangat individualistik. Kemudian the third way itu mempersilahkan kita ini mengejar pertumbuhan, tetapi harus bisa dijamin terciptanya keadilan sosial. Jangan hanya tumbuh segelintir sekelompok orang, tetapi mayoritas tidak menikmati pertumbuhan itu. Oleh karena itu, pertumbuhan harus disertai dengan jaminan terciptanya keadilan sosial.
terus biar lebih cepat. Nah, bangsa Indonesia memilih pilihannya ideologi Pancasila. Pancasila. Seperti apa tafsirnya? Itu. Ada pemikir postmodern Foucault, dia bicara, dia bilang each society has a regime of truth, a general politics of truth. Jadi setiap masyarakat itu selalu muncul satu rezim kebenaran, satu rezim politik secara umum, politik tentang kebenaran itu seperti apa. Jadi setiap masyarakat ada rezimnya. Masyarakat di zaman Orde Baru, rezimnya menafsirkan Pancasila itu menjadi P4. Kemudian dia bentuk BP7. Dan Pancasila yang dia maksud oleh masyarakat Orde Baru waktu itu adalah Pancasila yang lahir tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, masyarakat kita ternyata bergeser, sekarang kita masuk ke era reformasi, rezimnya juga berganti, kita sekarang di bawah rezimnya Presiden Jokowi, tidak lagi membentuk BP7, tapi yang dibuat adalah BPIP. Kalau BP7 menyusun tafsirnya jadi P4, BPIP hingga hari ini belum punya tafsir secara khusus, sehingga yang sampai di tengah-tengah masyarakat, sekarang ini hanya istilah-istilah pendek, aku Indonesia, aku Pancasila, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian pilihannya, penegasannya hari lahir Pancasila, bukan tanggal 14 Agustus, tetapi tanggal 1 Juni tahun 1945. Itulah yang dimaksud oleh Foucault, each society has a regime of truth, a general politics of truth. Itu implikasinya seperti itu. Nanti kalau rezim ganti Pancasila nanti mungkin bukan 18 Agustus, mungkin bukan 1 Januari, karena tanggal-tanggal sebelum Juni, 1 Juni itu ada sejumlah pidato-pidato yang bisa kita ikuti dari Profesor Mr. Muhammad Yamin, kemudian dari para founding fathers kita yang lain. Itu bisa jadi. Tapi rezim sekarang mengatakan berkeyakinan Pancasila itu lahir 1 Juni, oleh karena itu kemarin diperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Nah, bagi rakyat sebenarnya apapun tafsirnya, tanggal berapa lahirnya, bagi rakyat itu tidak terlalu ambil pusing. Itu. Rakyat sebenarnya menghendaki ideologi Pancasila ini bisa semakin mendekatkan rakyat kita kepada cita-cita nasional yang tadi sudah saya sebutkan. Ada 4 tadi itu. Semakin Pancasila yang kita pakai ini semakin menjadikan rakyat kita menjadi sejahtera, menjadi cerdas, bisa turut serta memajukan perdamaian dunia dan juga bisa melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia. Itu poinnya. Kemudian tinggal berapa slide lagi, hampir habis. Menurut hemat saya, urgen kita itu memang untuk mempunyai undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila, tetapi yang perlu diperhatikan itu jangan sampai apa yang diingatkan oleh Althusser itu terjadi di negara kita. Althusser pernah mengingatkan bahwa banyak rezim kapitalisme itu yang membentuk aparatus ideologi atau ideological state apparatus biasanya digunakan untuk mendampingi aparatus represif negara atau represif state apparatus untuk melanggengkan dominasinya terhadap rakyatnya sendiri. Jadi bukan untuk mengejar cita-cita nasional, tetapi ideologi itu digunakan untuk melakukan represi terhadap rakyatnya sendiri. Itu yang perlu kemudian harus kita cegah. Jangan sampai muncul undang-undang yang nanti digunakan oleh aparatus negara melakukan represi
dalam rangka melanggengkan dominasinya terhadap rakyatnya sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya, slide. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa siapa yang mendefinisikan ideologi, sebagaimana siapa yang menulis sejarah. Jangan sampai yang mendefinisikan ideologi negara kita, Pancasila ini adalah elit malevolent. Kita ingin yang mendefinisikan Pancasila kita ini adalah elit atau rezim yang benevolent. Rezim malevolent itu apa dan benevolent itu seperti apa? Malevolent adalah rezim atau elit atau penguasa yang bermental jahat, yang obsesinya memperkaya diri, memperkaya koruptor, dan memperkaya para pemburu rente. Itu malevolent. Adalah berbahaya apabila kemudian Pancasila ditafsir oleh penguasa yang punya mental jahat seperti itu. Kita ingin yang mendefinisikan Pancasila adalah penguasa benevolent, elit benevolent, yaitu elit yang baik hati, elit yang tegas. Menurut saya bahkan elit itu boleh saja bersikap otoriter, tetapi otoritarianismenya itu dalam rangka mempedulikan rakyat, melindungi bangsanya sendiri, dan melindungi warganya dari penghisap dan penjajah. Seperti Singapura itu, elitnya itu bukan demokratis, tidak demokratis, dia otoriter, tetapi dia peduli pada rakyatnya, sehingga dia tetap legitimate, meskipun tidak demokratis, dan Singapura kemudian tercatat menjadi negara kecil, tetapi diperhitungkan di dalam kancah pergaulan global. Nah, yang terakhir, slide terakhir, kesimpulannya menjawab pertanyaan panitia, apa urgensinya RUU haluan ideologi Pancasila. Saya ingin memberikan jawabannya itu banyak sebenarnya, tapi setidaknya ada 3 hal yang menurut saya membuat haluan ideologi Pancasila itu menjadi urgen. Yang pertama, jangan sampai kemudian ada ideologi kita atau ideologi kita ini dijadikan sebagai ideological state apparatus, menyertai repressive state apparatus, sehingga kemudian ideologi itu menjadi alat dominasi terhadap rakyatnya sendiri. Jangan sampai itu. Oleh karena itu dibuat undang-undang agar nanti tidak disalahgunakan untuk melakukan dominasi terhadap rakyatnya sendiri. Yang kedua, urgen karena kita berusaha memberikan undang-undang tentang ideologi Pancasila ini agar Pancasila tidak jatuh ke tangan malevolent, tetapi berada di tangan elit benevolent, elit yang baik hati, elit yang dermawan, elit yang peduli kepada rakyatnya sendiri. Dan yang terakhir, menurut saya urgen haluan ideologi Pancasila agar kita punya pilihan ideologi yang tidak melahirkan paradok, yang tidak melahirkan krisis, melainkan justru kita punya ideologi yang tafsirnya itu semakin mendekatkan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita nasionalnya. Saya kira itu teman-teman sekalian, moderator, direktur Pusde Rankum yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Zainuddin Maliki. Luar biasa presentasi beliau, meskipun beliau itu anggota DPR, tapi kental nuansa akademiknya menurut saya. Tentu saya tidak perlu memberikan catatan karena beliau telah memberikan jawaban tentang pertanyaan apa ini memang urgen. Beliau menjawab dalam kesimpulan beliau ada 3 hal tentang urgensi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya kira kita telah mendengar secara seksama penjelasan tentang apa urgensi tadi dengan 3 kesimpulan beliau tadi. Selanjutnya,
pada paparan kedua akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sukowiono, SHMSI. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN Han Indonesia. Ketua umumnya adalah Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Wakilnya adalah Profesor Dr. Haji Sukowiono sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN Han Indonesia. Yang kedua, beliau adalah Wakil Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Jadi beliau adalah Wakil Pengurus, biasanya orang menyebut APTISI. Jadi Asosiasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Yang ketiga, beliau adalah Ketua Dewan Pembina Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Jadi dulu sebelumnya beliau adalah sebagai Ketua Laboratorium, tapi sekarang beliau udah lakukan regenerasi kepada orang-orang yang lebih muda. Sebagai ketua labnya, beliau sebagai ketua pembina. Beliau juga adalah ketua Senat Universitas Negeri Malang. Beliau adalah rektor Universitas Wisnuwardana Malang. Sebenarnya beliau itu adalah ketua pengurus daerah Asosiasi Pengajar HTN Han di Jawa Timur. Beliau ada ketuanya. Karena beliau adalah orang yang memang sejak semula menggeluti Pancasila, maka beliau kita undang untuk mendiskusikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, tantangan dan peluang dalam percaturan global. Oleh karena itu waktu 15 menit saya persilakan untuk Prof. Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Direktur Pusden Rankum yang saya hormati, Bapak-Bapak, baik keynote maupun narasumber yang berbahagia. Ini banyak teman-teman asosiasi tata negara semua. Siap, Bro. Memang sekarang HTN itu lagi naik daun ini ya. Setiap hari kita ada webinar HTN itu. Saya diberi tugas untuk menyampaikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, tantangan dan peluang dalam percaturan global. Langsung aja, seperti biasanya, setiap saya menyampaikan materi, lanjut aja slide-nya. Selalu saya menyampaikan ini, biasanya kan saya memang bidang saya, apakah di Lemhanas, di Wantanas itu, bidang saya adalah wawasan kebangsaan. Jadi selalu saya menyampaikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan mengkaji sejarah bangsa kita, akan dapat diambil hikmahnya, kita bisa menyerap hal yang positif untuk diteruskan dalam mencapai tujuan proklamasi 17 Agustus 45, seperti yang dikatakan keynote speaker tadi. Kita punya tujuan yang ada di pembukaan. Majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kemudian juga tahu kenapa sih yang lalu ada kegagalan, ya, tentunya tidak untuk kita ulang. Dan sekaligus kita melihat peran pemimpin pada zamannya. Di setiap momen itu pasti ada tokoh yang muncul. Pasti. Setiap ada situasi kondisi baik nasional lokal yang fenomenal, kayak misalnya gunung meletus saja di Jawa Tengah, kita kenal tiba-tiba muncul namanya Mbah Marijan, itu juga proklamasi juga begitu dan seterusnya ya. Nah, lanjut, kita awali aja di sini, saya ambil pasca jatuhnya pemerintahan Orba. Setelah Orba jatuh, nah ini Pancasila dijadikan kambing hitam. Dianggap kegagalannya itu dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur, ini karena Pancasila.
Makanya bisa kita lihat mata pelajaran PMP hilang. Mata kuliah Pancasila hilang waktu itu. Padahal tidak demikian. Kalau orde-orde terdahulu jatuh itu menurut saya justru karena mereka tidak mengamalkan Pancasila dengan baik. Era ini pun, ya, sekarang ini bisa kita lihat nantinya, apabila ternyata tidak melaksanakan Pancasila dengan baik, nanti akan tergeser juga. Gitu. Makanya saya berharap pada tokoh-tokoh nasional dan juga tokoh lokal semuanya lah, kita harus berusaha mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ingin tergeser seperti orde-orde yang lalu. Lanjut. Ini poin-poinnya aja karena waktunya singkat itu ya. Masyarakat dan bangsa kita mengalami demoralisasi, persoalan sara, kekerasan. Dulu kan tidak pernah kita ya, antar suku sampai terjadi di luar pulau itu. Antar umat beragama, tawuran antar RW, RT, antar sekolah, itu terjadi. Seks bebas, hamil di luar nikah itu bukan rahasia lagi, di TV ngomong biasa. Ya. Kemudian juga obat terlarang itu bukan main sekarang ini. Di LP ternyata tempat jual beli obat terlarang. Nah, KKN ternyata yang dulu tujuan reformasi antara lain pemberantasan KKN, di samping ada demokratisasi, macam-macam itu, nah, ternyata KKN ini tidak kunjung habis, malah merajalela. Bahkan kalau dulu banyak orang pusat yang korupsi, sekarang merata. Dengan Otoda ini ternyata merata korupsi itu bisa dari pusat sampai daerah. Nah, ini yang kita prihatinkan itu. Lanjut. Tetapi tidak usah khawatir, karena Pancasila ditinggalkan tadi, ideologi itu tidak pernah mati. Orang bisa dibunuh, tapi ideologi tidak akan mati. Yang ada adalah kemunculan. Ideologi kita tahun 45 itu muncul dengan di BPUPK tokoh-tokoh nasional pendiri negara ini semua pidato. Kemudian kalau kita lihat Bung Karno itu berperan waktu itu. Lalu setelah bentuknya Panitia 9, ketuanya juga Bung Karno. Lalu PPKI, ketuanya juga Bung Karno. Jadi peran beliau memang besar sekali dalam rangka perumusan nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kemudian kemunduran, saya katakan tadi, setelah reformasi itu dihilangkan mata kuliah dan mata pelajaran PMP itu, mengalami kemunduran. Bagaimana mengamalkan, sila-silanya aja nggak tahu. Kan tidak rahasia lagi, banyak tokoh-tokoh nasional yang ditanya di TV itu, dia tidak bisa. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat di medsos itu, tokoh daerah pun juga lupa Pancasila itu. Gimana kita mengamalkan kalau kita sila-silanya aja nggak tahu. Lalu kebangkitan kembali suatu ideologi. Saya ulang, ideologi tidak bisa mati. Apapun ideologi itu. Banyak yang tanya, oh, kalau gitu komunis, khilafah itu akan begitu. Oh iya, kalau situasi kondisi memungkinkan. Semua ideologi tidak bisa mati. Orang bisa dibunuh, ideologi tidak bisa. Nah, ini yang perlu, makanya saya minta pemerintah sekarang, ya bangsa ini negara lah ya, itu harus hati-hati sehingga jangan sampai ideologi yang lain nanti bisa ngerogoti ideologi Pancasila. Lanjut. Nah, ini kebangkitan itu diawali dari pidato Pak SBY waktu itu pada beliau memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2006. Beliau katakan dalam pidatonya dengan judulnya Menata Kembali Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila. Ternyata pidato dari Pak SBY gayung bersambut, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama, semua yakin tanpa Pancasila kita hancur. Bahkan yang dulunya mengatakan Pancasila itu apa, tong sampah masuk itu, ternyata saya ingat Buya Syafi'i mengatakan, loh saya percaya betul kita itu harus kembali ke Pancasila. Tanpa Pancasila tidak mungkin. Beliau mengatakan begitu. Juga Gus Dur, Bu Mega, Pak Kala, tokoh agama semuanya begitu. Nah ini yang kita optimis bahwa kita masuk era kebangkitan kembali ideologi Pancasila. Lanjut.
Lanjut aja. Nah, ini pada tanggal 24 ini pemimpin lembaga negara semua kumpul-kumpul sepakat tentang revitalisasi Pancasila. Lalu juga MPR sosialisasi, saya tidak katakan 4 pilar karena oleh MK sudah tidak boleh nyebut Pancasila sebagai salah satu pilar, itu fondasi. Gitu ya. Jadi Pancasila, UUD tahun 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang sosialisasi mestinya tugas eksekutif, tapi MPR bagus sekali lah eksekutif nggak jalan ya diambil alih MPR, dan Pak SBY setuju waktu itu. Nah, kemudian MK juga buat gedung khusus untuk diklat-diklat terkait dengan UUD NRI tahun 45. Ini sangat membanggakan, dan saya yakin memang bangsa ini sangat cinta pada Pancasila. Tidak mudah kita untuk meninggalkan Pancasila itu. Apalagi ini kelihatannya era konflik ini di daerah-daerah itu nampak gotong royong itu, saling membantu sak mampunya, mampu beri apa ya sudah diberikan, keliling cari orang yang perlu dibantu. Ini terjadi di daerah-daerah. Daerah saya juga demikian, di Malang ini bagus lah. Lanjut. Nah, ideologi terbuka itu apa sih? Gitu. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Pancasila itu jelas ideologi terbuka. Di sini, nilai-nilai dasar Pancasila, jadi intisari yang terkandung ideologi Pancasila tetap dipegang teguh, tidak boleh diubah. Jadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kemudian nilai musyawarah, lalu keadilan, itu tidak boleh diubah, tidak boleh. Itu harus tetap. Ini dalam rangka ideologi terbuka. Nah kemudian mana yang boleh diubah? Nah, keterbukaannya menyangkut penjabaran pelaksanaannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Jadi setiap term waktu bisa berubah. Jadi nilai-nilai itu di-breakdown dalam peraturan perundang-undangan RI. Di sana kita akan lihat apakah peraturan perundang-undangan itu sudah membreakdown nilai-nilai luhur apa belum. Itu diatur dalam sekarang ini ya. Dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, nah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Nah, di sana ada dalam pasal 7 ada hierarki. UUD 45, kemudian TAP MPR, lalu undang-undang, kemudian PP, Perpres, kemudian Perda. Di sana ada pasal 7 dan di penjelasannya juga ada demikian. Lanjut. Nah, tatanan nilai Pancasila. Tadi saya katakan bahwa yang tidak boleh dirubah adalah nilai-nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Kita menerima nilai dasar sebagai suatu hal yang tidak dipertanyakan lagi. Ya sudah, itu diterima. Nilai dasar itu tidak usah dipertanyakan lagi. Itulah pilihan yang terbaik yang digali oleh para pendiri negara dari budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ini tadi breakdown tadi, di breakdown di peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 itu. Nah, tinggal saudara bisa lihat apakah peraturan perundang-undangan RI itu sudah semua membreakdown, semua menjabarkan nilai-nilai sila 1 sampai sila terakhir. Nah, monggo kita diskusikan. Nanti saya yakin bapak-bapak tahu itu. Apalagi ini orang hukum ini banyak ya. Nah, kalau nilai praksis jelas amalannya dalam kenyataan. Kalau ada nilai-nilai luhur, kemudian ada peraturan perundangan, lalu bagaimana kita mengamalkan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan ada dua problem di sini. Problem pertama, apakah nilai-nilai itu sudah di breakdown di peraturan perundangan? Setelah itu, kalau seandainya sudah di breakdown, apakah sudah bisa
dilaksanakan dengan baik. Kan problem, 2 kali problem kalau belum di breakdown juga tidak dilaksanakan. Nah ini, ada dua hal yang patut saudara kita diskusikan ini. Lanjut. Nah ini dimensinya ya. Dimensi realita memang nilai-nilai itu kan sudah berakar ya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa sampai nilai keadilan. Saya tuh ngajar Pancasila mulai tahun 76. Mulai muda lah itu. Mungkin Bapak Ibu belum lahir yang datang. Saya udah ngajar Pancasila. Tapi nenek saya pulang kampung di Kediri sana. Di Pare itu kan setiap jengkal tanah itu pondok pesantren. Saya ngomong, mbah saya itu nenek, mbah Pancasila itu apa? Gitu. Beliau tidak ngerti. Tapi beliau ngamalkan. Dia sholat 5 waktu. Semua dilakukan. Nah ini yang, jadi nilai dasar, gotong royong, saling bantu tetangga. Tidak ada dulu tetangga kelaparan itu sampai mati, tidak ada. Tetangganya tanpa diminta akan bantu. Kemudian idealisme, memberikan harapan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini. Sila terakhir itu dasar sekaligus tujuan, dan sila paling sial itu sampai hari ini. Karena sampai sekarang kita belum mencapai masyarakat adil makmur berdasar Pancasila. Sila yang kita harapkan segera terrealisir. Tentunya kita berharap tokoh-tokoh nasional yang kebetulan mengemban tugas untuk merealisasikan itu harus berusaha lah segera itu. Kemudian yang ketiga, ini fleksibel, luwes ya. Dalam rangka apa namanya tadi, dikatakan oleh Prof. Timutin tadi, kan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi kekinian, gitu, kekinian. Apalagi kalau menyampaikan Pancasila sekarang, ya kita minta dosen, guru ya, jangan kayak dulu, zaman sudah berubah. Kita itu ya fasilitator lah, bagaimana anak-anak itu kan jangan sampai ya dia taunya, ini memang kompleks masalahnya, ini masalah bangsa ya. Jadi kalau kita di dalam kelas ngomong hal-hal yang baik, di luar juga harus ikuti. Tidak mungkin kayak P4 dulu kita ngomong hal yang bagus, di luar masalahnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini faktor yang dapat mengintegrasikan kita. Pertama nilai luhur tadi, baik fundamental, instrumental maupun praksis. Kedua, hukum yang ditegakkan secara konsisten lah ini ya. Dalam rangka ini memang tidak mudah ini, apalagi banyak saya lihat advokat di sini. Harus ditegakkan secara konsisten dan adil. Nah, monggo, nurani kita itu. Ini aja PSBB aja kita lihat kan sudah banyak yang melanggar ya. Kemarin itu ada justru tokoh-tokoh itu yang melanggar itu ya, baik nasional maupun lokal ya. Nah, ini tentunya saya berharap agar sukses kita ini, tokoh-tokoh formal, informal, semua itu haruslah kita berusaha menegakkan aturan yang ada. Kemudian kepemimpinan yang efektif. Pemimpin itu jangan mudah terombang-ambing gitu ya. Jangan gampang diseret ke sana kemari gitu ya. Nah, ini yang efektif itu harus tegas. Lalu pembangunan yang bermuatan harmoni, tentunya tidak cukup hanya fisik aja, juga fisik dan mental. Sering Bung Karno dulu mengatakan national and character building ini. Kekuatan itu harus, kekuatan. TNI, Polri. Kalau kekuatan kita lemah, ya sudah. Kita sering dilecehkan oleh bangsa lain. Tidak hanya itu, orang-orang yang menghendaki pecahnya persatuan dan satu bangsa juga meremehkan itu. Makanya 5 hal ini yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia. Lanjut. Waktunya tinggal 3 menit, Prof. Oh ya sudah. Prof. Neoliberal sama aja. Kita tuh tidak terasa, kita itu ya maaf ya. Secara individual kita seringkali sudah liberal kapitalis tidak terasa itu. Tidak terasa. Individual ego lah kita. Bertutur sapa itu sudah jarang. Lihat di mal-mal, di toko, ya maaf, toko
minimarket itu tidak ada tegur sapa kayak di pasar tradisional. Kalau Bapak Ibu ke pasar itu ditanya, itu istri saya itu beli jahe 500 ditanya, "Loh Bu, kok lama enggak kelihatan?" Bahasa Jawa ya. "Gimana kabar anaknya yang pertama? Sudah punya cucu belum?" Itu kan bentuk nguwong nih wong. Memanusiakan manusia yang sekarang udah nggak ada itu. Kalau di mall ya sudah, beli apa ambil, bayar, sudah selesai. Nah ini sudah di lapangan juga demikian. Kecelakaan pun kita, kalau pelan-pelan saya ke kantor saya Surabaya, orang hanya melihat aja pelan, di foto, di share, tapi tidak dibantu. Lalu sektarianisme jelas, kesenjangan sosial jelas, ya kayak Omai Rama itu loh. Bahaya kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Separatisme jelas, dan politik ini loncat-loncat ya, dampak globalisasi, ya kalau kita nggak hati-hati, kita itu kan sering kagum luar itu. Apapun yang luar dianggap baik. Gitu. Nah, kemarin ada Didi Kempot tuh senang sekali lah budaya kita muncul nanti di daerah-daerah, sayang nggak lama meninggal. Lalu sentralisasi dan desentralisasi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik. Lanjut. Ini sudah yang, ayo lanjut. Nah ini sebetulnya rangkuman dari tadi lah. Linkstra, ini saya pakai istilah Lemhanas. Perkembangan lingkungan strategis, global, regional, lalu bawah situasi nasional, NKRI di masa ini. Perasaan kebangsaan luntur kita itu, diakui tidak diakui gitu. Persatuan-persatuan lemah kita sekarang. Kita mudah benturan itu. Multikrisis, moral rendah, pertahanan negara lemah. Kita itu perlu mawas diri lah. Faktor luar negeri, dalam negeri dibangun. Nah, kalau perasaan kebangsaan kita persatuan moral karena baik, nah, tentunya nanti kita NKRI kuat dan mandiri, daya tawarnya naik, orang akan sungkan dengan kita. Terakhir, nah ini yang penting untuk kita, bangsa Indonesia akan besar dan kuat, bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri. Kalau saya cari kambing hitam lah, wah Amerika, oh Cina. Kalau kita kompak, musir mereka nggak lama itu ya. Bangsa Indonesia akan pecah dan hancur juga bukan oleh bangsa lain, tapi oleh bangsa itu. Jangan mau, oh, kita dipecah belah ya, kenapa kamu mau? Saya kira gitu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ingat paparannya Prof. Suko ini, kita kemudian teringat ketika kita masih ikut P4 begitu, santai, terus kemudian runtut, terus kemudian kasih contoh-contoh konkret begitu. Beliau tadi memberikan catatan penting bahwa nilai Pancasila ada nilai dasar, nilai instrumentalia, dan nilai praksis. Pertanyaannya adalah nilai-nilai dasar itu yang dianggap bersifat tetap. Sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian itu menjabarkan lebih lanjut, membreakdown, dan bagaimana mengamalkan. Apakah pertanyaannya sebenarnya RUU haluan ideologi Pancasila itu dimaksudkan untuk membreakdown nilai-nilai dasar yang ada di dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Itulah diskusi kita nanti. Berikutnya adalah yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Rubai, SHMH. Beliau sekarang adalah dosen pasca sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Tetapi kalau melihat kurikulum vitae beliau adalah pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2 periode, tahun 2009 sampai tahun 2014. Kemudian beliau juga pernah menjadi DPR RI, pernah kemudian bergabung di Komisi 3 DPR RI, dan beliau juga pernah menjadi anggota Badan Legislasi di DPR RI. Jadi beliau adalah tepat sebagai pengajar mata kuliah politik hukum di satu sisi, dan beliau punya pengalaman menjadi seorang politisi. Sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya apa politik hukum di balik keluarnya RUU atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Ada apa di balik
yang tersurat di dalam RUU ini, apakah ada yang tersirat? Waktu 15 menit kami persilakan untuk Bapak Dr. Ahmad Rubai. Silakan Pak Dr. Ahmad Rubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Moderator, Bapak Dr. Hufron SMH, para narasumber yang saya hormati, ada Profesor Sainuddin Maliki di sana, ada guru saya Profesor Sukowiono, ya. Beliau adalah pernah menguji disertasi saya di Universitas Brawijaya. Ada sejawat saya juga Pak Sutanto Supriyadi, dan tentu juga ada sahabat Pak Suparto Wijoyo yang mungkin masih belum bergabung. Sudah Pak, sudah bergabung beliaunya. Sudah bergabung. Ya, terima kasih. Dan sudah bergabung. Iya, iya. Dan tentu adalah seluruh partisipan yang tadi sudah disebut oleh saudara moderator datang dari berbagai daerah, berbagai penjuru. Saya mendapat kehormatan untuk mengisi satu tema yang menurut saya menarik berkait dengan undang-undang yang lagi menarik perhatian publik, yaitu tentang RUU haluan ideologi politik, ya, haluan ideologi Pancasila. Ya. Yang ditanya adalah tentang latar belakangnya, ya, politik hukum. Mengapa ya RUU ini muncul? Ya. Tadi sudah disebut oleh saudara moderator, kira-kira ada peristiwa apa, ada gagasan apa, ya, ya, ya. Sehingga dipandang penting RUU haluan ideologi Pancasila itu dibahas dan diproses. Nampaknya di berbagai media banyak tanggapan-tanggapan pro maupun kontra, dan saya kira ini wajar dan menurut saya positif. Mengapa respon itu baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju itu menggambarkan betapa cintanya terhadap Pancasila yang sudah disebut sebagai falsafah bangsa. Karena lahir dari lembaga politik, ya, dalam hal ini DPR, ya, tentu sangat wajar apabila ditanya apa politik hukum apa yang melatar belakangi. Sebab lembaga politik itu memang dihadirkan di dalam rangka mengartikulasi dan sekaligus mengagresi kepentingan publik. Ya. Dan bentuknya kalau di DPR sesuai dengan tugasnya adalah membahas, merumuskan, dan pada saatnya adalah menetapkan undang-undang menjadi pedoman kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Kalau saya baca, tentu untuk melacak politik hukum apa yang melatar belakangi, maka instrumennya adalah kita harus membaca naskah akademik. Ya. Di naskah akademik itu terlihat sesungguhnya apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi latar belakang sehingga RUU ini menjadi penting, gitu ya. Penting. Dan yang kedua tentu kita akan melihat seluruh batang tubuh, mulai dari konsideran menimbang, tentu juga akan melihat dari konsideran mengingat, dan tentu juga akan melihat seluruh batang tubuh dan pasal-pasalnya. Dari situ tercermin sesungguhnya kemauan politik apa dari undang-undang itu yang ingin dicapai, ya. Itu seperti itu politik hukum, ya. Sebelum masuk kepada tema itu atau pembahasan itu, saya kira menjadi penting karakter sebuah undang-undang, karena undang-undang itu tentu dilatar belakangi oleh konfigurasi politik, dalam hal ini DPR, dan DPR di dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya tentu dilatar belakangi oleh sistem politik. Ya. Secara garis besar bisa kita sebut bahwa sistem politik kita, sistem politik itu ada dua. Pertama,
sistem politik yang otoritarianisme. Yang kedua adalah sistem politik demokratis. Dua sistem politik ini tentu memberi corak, ya, memberi warna dan memberi karakter baik pada proses maupun isi dari sebuah undang-undang. Sebuah sistem politik yang otoritarianisme tentu akan melahirkan perundang-undangan yang khas, disebut oleh beberapa teori, yaitu adalah bahwa produknya itu represif. Produknya itu adalah cenderung menekan, memaksa, bahkan menindas. Itu satu sistem politik otoritarianisme, kemudian undang-undangnya karena memang diniatkan hadirnya undang-undang itu di dalam rangka memperkuat kekuasaan. Sehingga dengan demikian undang-undang yang lahir dari sebuah sistem politik otoritarianisme itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan. Kita adalah berada di sebuah sistem pemerintahan demokratis, yang tentu sistem pemerintahan demokratis itu warna dan corak undang-undangnya adalah responsif, karena undang-undang itu dihadirkan, ya, di dalam rangka menjawab problem-problem kemasyarakatan. Undang-undang itu dihadirkan di dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat itu, sehingga karakternya bersifat responsif dalam rangka memediasi kepentingan masyarakat bersama kekuatan atau bersama kekuasaan. Dari dua pandangan ini sesungguhnya RUU haluan ideologi Pancasila itu berada di mana? Saya melihat bahwa karena parlemen kita berada dalam sistem demokrasi, tentu RUU ini adalah dihadirkan di dalam rangka mewujudkan, ya, mewujudkan cita-cita, mewujudkan gagasan-gagasan, di mana gagasan-gagasan itu telah menjadi kesepakatan, telah menjadi idaman kita bersama. Ya. Sehingga atas dasar pandangan seperti ini, saya menduga bahwa, ya, DPR ini diliputi oleh keprihatinan, ya, diliputi oleh kegalauan, ya, melihat perjalanan bangsa dan masyarakatnya setelah era reformasi, kok Pancasila yang sudah disebut sebagai Weltanschauung pandangan hidup, dan tadi sudah dibahas dengan bagus oleh Profesor Suko, pada tataran implementasi itu tidak nyata. Gitu ya. Kekhawatiran itulah lantas di era yang sekarang, kalau dulu itu instrumennya menggunakan TAP MPR, ya, dan lahirnya Eka Prasetya Pajakarsa itu sebagai sebuah instrumen perundang-undangan agar Pancasila itu dipraktekkan tidak saja bagi masyarakat, bagi rakyat, tetapi juga bagi penyelenggara. Maka era yang sekarang demokrasi, instrumennya adalah undang-undang. Jadi politik hukumnya di balik itu sesungguhnya saya melihat sebuah kerisauan, sebuah kekhawatiran dan kecemasan, dan itu bisa dibaca baik itu di naskah akademik, bisa dibaca di dalam di dalam batang tubuh maupun konsideran, dan juga bisa disimak tadi oleh pandangan Profesor Zainuddin Maliki yang menggambarkan, ya, secara implisit kecemasan-kecemasan itu, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya sebut bahwa Pancasila yang sudah diyakini kebenarannya itu diyakini oleh kita seluruhnya, bahwa hari ini kita jauh dari nilai-nilai itu. Pancasila itu ada sebagai teks, tetapi belum ada sebagai konteks. Ya. Saya akan menyebutnya bahwa Pancasila belum menjadi landasan berpikir dan sekaligus belum menjadi landasan bertindak. Ya. Dua hal ini, karena itulah dua kata-kata ini, landasan berpikir dan sekaligus landasan bertindak, masuk di dalam konsideran di dalam undang-undang ini. Jadi dari melacak dari pilihan kosakata yang dicantumkan di dalam draft undang-undang itu, sesungguhnya DPR, Badan Legislasi dan DPR yang karena ini inisiatif DPR ingin sekali
bahwa Pancasila yang tadi dibahas dengan bagus oleh Profesor Suko itu harus menjadi dua hal, landasan berpikir. Mindset kita itu adalah Pancasila, dan yang kemudian menjadi landasan bertindak. Di mana saat bertindak itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam draft RUU haluan ideologi Pancasila itu yang disasar, dan ini menurut saya sudah sangat tepat, yang disasar utama supaya Pancasila betul-betul menjadi landasan bertindak dan landasan berpikir, yang disasar pertama adalah penyelenggara negara. Tadi Profesor Suko menyebut bahwa bagaimana masyarakat akan bertindak, berpikir sesuai dengan nilai Pancasila kalau tidak contoh. Di undang-undang ini selalu menyebut, selalu menyebut penyelenggara. Jadi maka judulnya menjadi haluan. Di DPR melihat secara sosiologis, empiris, faktual, belum adanya sebuah pedoman yang menuntun terhadap penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif terhadap Pancasila, maka dipandang penting dibuat rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila. Tidak ada lain. Kalau sudah dibuat undang-undang itu menjadi wajib, kita harus patuh dan taat. Jadi misalnya saya ingin menyebut kata-katanya, sebut saja satu kata-kata, belum adanya pedoman penyelenggaraan menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan pembangunan. Belum adanya pedoman bagi setiap warga masyarakat. Belum adanya pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan pembangunan. Belum adanya pedoman untuk mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki cipta rasa karsa dan lain-lain sebagainya. Terhadap belum adanya pedoman itulah yang mendorong. Jangan sampai ini dibiarkan, nanti kalau dibiarkan maka betul-betul masyarakat kita semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila itu, maka dipandang penting politik hukumnya mendesak supaya bagi penyelenggara negara, bagi kita supaya ada pedoman yang harus kita sepakati, maka wujudnya dalam bentuk. Saya kira itu sebagai saya tidak sempat membuat paparan yang bagus, menyiapkan tadi seperti Prof. Zainuddin, seperti Prof. Suko, tetapi memang saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk juga terlibat di dalam diskusi ini. Saya kira itu Pak Ufron, jadi yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kita perdalam di dalam diskusi-diskusi berikutnya. Dan selanjutnya waktu akan kita serahkan kepada Bapak Dr. Sutanto Supiyadi, SHMH. Beliau adalah dosen di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Beliau tidak saja sebagai seorang yang ahli hukum tata negara, tetapi juga beliau adalah seorang budayawan. Jadi beliau adalah temannya W.S. Rendra, jadi teman-temannya para budayawan. Bukunya beliau itu kira-kira ada sekitar 80-90. Jadi beliau sangat produktif untuk membuat tulisan, terutama yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, saya kemudian minta kepada beliau, apakah tepat sebenarnya kalau ideologi Pancasila itu kemudian dituangkan dalam materi muatan undang-undang? Apakah tidak mereduksi nilai-nilai Pancasila itu? Karena kalau kita pinjam teorinya Hans Kelsen, bahwa sesungguhnya kita pernah sepakat bahwa Pancasila itu sebagai Grundnorm. Jadi sebagai nilai-nilai dasar yang bersifat hipotetik dan fiktif, yang itu adalah sebagai dasar, sebagai jiwa dari peraturan perundangan yang lebih rendah, yang bergantung kepada Grundnorm itu. Tetapi kalau kita pinjam teorinya Hanawiaski, ini disebut sebagai stat fundamental norm gitu. Tapi tiba-tiba ini materi muatnya di dalam undang-undang
pertanyaannya adalah secara teori pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah tepat kalau nomenklaturnya atau produk hukumnya itu dituangkan di dalam undang-undang, yaitu nanti kalau disetujui, disepakati, dibahas bersama antara DPR dan Presiden, maka menjadi undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Tapi apakah tepat? Saya persilakan untuk Pak Dr. Sutanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ufron dan para pembicara serta keynote speaker, serta partisipan yang saya hormati. Sebelum membicarakan tentang tepatkah Pancasila sebagai haluan ideologi negara menjadi materi muatan undang-undang, saya ingin membedakan dulu tentang haluan ideologi negara dan ideologi negara, atau haluan ideologi Pancasila dan ideologi Pancasila. Saya akan bicara tentang ideologi Pancasila, tapi sebelumnya perlu dijelaskan perbedaan dulu antara undang-undang menurut hukum positif dan undang-undang menurut ilmu pengetahuan. Menurut hukum positif, sebagai tertuang di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, adalah undang-undang yang tertulis yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan di dalam lapangan ilmu pengetahuan juga dibedakan menjadi dua, yakni undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formil sebagaimana termaktub di dalam hukum positif tadi, yaitu pasal 5 ayat 1 sebagai undang-undang atau hukum yang tertulis. Sementara pada lapangan material itu adalah yang lazim disebut peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan mulai dari 2011 atau dari 2019. Di dalam pasal 7-nya disebutkan tadi, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, Undang-Undang sejajar dengan Perpu, peraturan pemerintah, Perpres, Perda provinsi dan kabupaten kota. Dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan bawahannya di dalam negara. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. Itulah yang kemudian kita sebut hal-hal yang harus diatur dengan undang-undang. Nah, ini kita masih bicara tentang ideologi Pancasila, bukan haluan. Hal-hal yang harus diatur dengan undang-undang ialah hal-hal yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, hal-hal yang secara tegas diperintahkan oleh ketetapan MPR. Dan yang terakhir, hal-hal yang secara tegas dinyatakan oleh suatu undang-undang harus diatur dengan undang-undang. Pada hakikatnya, materi muatan undang-undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara, dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Hadirin yang saya hormati, saya tidak menggunakan PowerPoint
karena yang saya hadapi adalah teman-teman sejawat kami. Saya lanjutkan. Saya masuk kepada ketentuan undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan. Pada pasal 2 mencantumkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara atau sebagai dasar negara. Selain sebagai dasar negara, juga ideologi negara, serta sebagai dasar falsafah negara. Oleh karena itu, setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab Pancasila merupakan supreme atau hukum yang tertinggi, primasi hukum. Itulah yang kemudian salah satu hal yang mungkin bisa digambarkan. Kita bisa membayangkan kalau tadi dikatakan ideologi negara, bukan haluan. Kita bisa membayangkan Pancasila atau dalam kurung ideologi Pancasila, kalau dijadikan materi muatan undang-undang, saya merasa itu menurunkan derajat hukum, derajat hukumnya itu sendiri. Kalau tadi Dr. Hubron mengatakan dalam teori Kelsen, ya, sampai kepada presuppose-nya, Grundnorm presuppose, saya pikir sudah tidak bisa lagi, maka nilai-nilai yang tertinggi dijadikan menjadi nilai-nilai di bawahnya. Kalau itu dengan menggunakan teori Hans Kelsen. Dengan menggunakan teori Hanaweski terhadap struktur atau hierarki tata hukum Indonesia, yang pertama ada Staats Fundamental Norm. Ya, tadi dikatakan Grundnorm oleh Hans Kelsen. Apa yang harus dimasukkan di sana? Ya presuppose tadi, Pancasila yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Di bawahnya Staat Fundamental Norm itu ada Staatsgrundgesetz, yakni pasal-pasal itu sendiri dalam batang tubuh, ketetapan MPR, Konvensi Ketatanegaraan. Yang pada urutan ketiga atau jenjang ketiga, Formel Gesetz, kita masukkan di dalam undang-undang. Dan yang terakhir adalah Verordnung dan Autonomes Satzung. Secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah ke bawah. Mungkin sampai kepada putusan bupati atau wali kota. Jadi kalau kita melihat Staat Fundamental Norm sebagai jenjang yang paling tinggi, tidak akan mungkin secara materi muatan kemudian dimasukkan dalam Formel Gesetz. Inilah pikiran yang tadi dikemukakan bahwa kalau memang berdasarkan Nawiaski atau Hans Kelsen itu presuppose, sudah tidak mungkin lagi diturunkan. Yang nomor dua, kalau berdasarkan Hanaweski, maka itu adalah Staat Fundamental Norm, tidak akan mungkin diturunkan kepada Formel Gesetz. Nah, ideologi Pancasila tadi, kalau dijadikan materi muatan undang-undang, akan menurunkan derajat hukumnya. Ini saya berbicara tentang ideologi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana dengan haluan ideologi Pancasila? Saya menggunakan istilah haluan, saya tempelkan sekarang. Haluan ideologi Pancasila. Kalau kita bicara haluan ideologi Pancasila, maka kita masuk pada kosakata haluan. Jadi bukan ideologinya. Dalam sebuah kamus mungkin haluan itu bisa arah, bisa tujuan, bisa cara atau bagaimana yang harus diterapkan untuk melaksanakan ideologi Pancasila itu. Maka kita membaca pasal 4 rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai pedoman bagi penyelenggara negara. Nah ini, sebagai penyelenggara negara. Karena haluan, bukan ideologi Pancasila, tapi haluan ideologi Pancasila. Sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun
kebijakan, perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program pembangunan nasional di berbagai bidang, baik pusat maupun daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai pedoman bagi setiap warga negara, pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya membedakan antara ideologi Pancasila dan haluan ideologi Pancasila. Sebagai haluan ideologi Pancasila, mungkin kita excuse karena itu sebagai pola kerja, tata kerja, atau apapun arah yang dipakai untuk penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara Indonesia. Demikianlah Pak Dr. Hufron atas ringkasan yang sangat simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sutanto, singkat, padat, jelas. Tapi yang terakhir tadi ada istilah ini, ada exit ya, jadi ada pintu keluar. Ya kalau kita ngomong ideologi Pancasila, tentu beda kalau ini haluan negara. Haluan. Kalau haluan ya bolehlah gitu. Tapi kalau ngomong ideologi, ini menurunkan derajat daripada ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, itulah pentingnya saya kira juga diskusi dari aspek akademik, saya kira, karena saya juga melihat bahwa di dalam naskah akademik, menurut saya aspek teoritisnya juga masih kurang tajam menurut saya. Oleh karena itu, kalau hari ini ada tambahan dari Pak Dr. Sutanto, intinya itu pemahaman kita tentang undang-undang itu bisa dibagi dua, dalam perspektif formalkah atau dalam perspektif material gitu. Kalau dalam konteks perspektif ilmu pengetahuan, dalam pengertian material yaitu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Oke, saya kira kita terakhir yang kita tunggu-tunggu ini Pak Dr. Suparto Wijoyo, SHMHI. Beliau adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Beliau koordinator di Magister Sains dan Pembangunan. Beliau adalah pengajar filsafat Pancasila sekaligus filsafat hukum. Sering kami berdiskusi dengan beliau tentang seputar Pancasila dalam berbagai kesempatan. Saya senang sekali beliau siang ini juga hadir di sela-sela kesibukannya beliau. Kemudian beliau menyempatkan waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang bagaimana sesungguhnya Pancasila itu dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam perspektif historis dan dalam perspektif filsafat tentu menurut saya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya 1441 Hijriah kepada seluruh kolega, dan saya hadir hari ini itu sejatinya karena ingin silaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Soal Pancasila, alhamdulillah dengan peringatan 1 Juni ini kita semua akhirnya eling Pancasila, ingat Pancasila. 1 Juni 1945 itu tidak ada judul tentang pidato hari lahir Pancasila. Agenda sidang BPUPKI 1 Juni 1945 itu kan agenda tentang pembahasan dasar negara Indonesia. Kemudian tanggal 1 Juli 1947, jadi setelah merdeka, Kementerian Penerangan Jakarta menerbitkan pidato Bung Karno dan diberi judul tentang
lahirnya Pancasila. Jadi pidato lahirnya Pancasila akhirnya diterbit di Yogyakarta dan diberi kata pengantar oleh Ketua BPUPKI mantan saat itu, namanya yang Pak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pidato 1 Juni 45 bagus. Bung Karno ini kan dari sudut pandang budi pekerti gitu kan keluhuran budinya ada. Jadi kalau kemarin saya tulis di koran itu ada keluhuran budi yang hebat. Di pidato 1 Juni itu bahwa 5 sila Pancasila itu tidak dinamakan Pancadharma. Tetapi karena petunjuk seorang teman kita, ingat bahasanya adalah petunjuk seorang teman kita. Teman kita karena kita saat itu adalah sidang BPUPKI. Berarti ada petunjuk dari teman ahli bahasa yang duduk di BPUPKI saat itu. Dan kalau di Richard, satu-satunya ahli bahasa yang bisa menjustifikasi tidak Pancadharma tapi Pancasila saat itu adalah justru Raden Pangeran Haryo Hussein Jayadiningrat. Selama ini saya punya pikiran Pak Yamin selama ini. Tapi kalau tolong sekarang kita riset kembali, maka muncul juga referensi-referensi persidangan saat itu, bagaimana dialog-dialog Bung Karno bersama Hussein Jayadiningrat. Ini ki kayak sangu arek-arek Mas Gufron. Sing kita wis tuwek-tuwek ngene iki wis hafal biyen. Iki kanggo sing nom-nom lho, sing nom-nom. Dan kita, maksud saya ini hanya ingin meneguhkan kembali pada adik-adik saya, junior-junior, kolega. Saya ini mungkin orang yang kalau membaca tulisan-tulisan saya itu yang sangat terpesona dengan Pancasila dan bangsa ini. Dengan Pancasila itulah bangsa ini memiliki kemajuan berideologi. Ingat, kemajuan berideologi Indonesia ini tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Sehingga kalau saya istilahkan, siapa bangsa yang paling maju di seluruh dunia, saya katakan secara ideologi hanya Indonesia yang memiliki kemajuan peradaban bernegara. Saya beri contoh Korea. Bagi saya Korea itu tidak ada kemajuan apa-apa. Andai saja ibu-ibu memboikot tidak usah nonton film Korea. Ya? Nah, maksud saya begini, orang terkagum-kagum dengan Korea, saya tidak pernah terkagum dengan Korea. Karena Korea itu satu nation, bangsa yang satu kebangsaan, dengan satu kontinen, jadi arealnya cuma satu areal, satu bangsa, satu kepulauan, yang hanya dibelah oleh satu selat atau satu semenanjung, namanya Semenanjung Korea. Tapi satu bangsa yang bersatu kontinen ini tidak mampu mendirikan satu negara. Dia tidak mampu mendirikan satu negara. Ini bangsa yang tidak mampu mendirikan satu negara meskipun satu bangsa. Itu Korea. Maka sampai hari ini ada Korea Utara, Korea Selatan, bahkan cek di internet sites, orang-orang tua di dua Korea hari ini adalah gelisah karena takut perang saudara. Ini bangsa yang hari-harinya ada tekanan psikologis karena ketidakmampuan untuk mendirikan satu negara. Cuma kemudian terpesona bintang-bintang filmnya, salah arek-arek dewe karena gak paham itu loh. No, ya. Tuh, yang kedua, India. Orang selalu bilang India hebat, India hebat. Saya katakan secara ideologis tidak ada kehebatan India.
India itu satu nation, juga satu kontinen. Tetapi India, tatkala Jawaharlal Nehru, tatkala Mahatma atau Mohandas Gandhi ketemu bersama, dia mendirikan Republik Demokratik India. Saya ingin tanya, apakah India yang satu nation dan satu kontinen ini mampu mendirikan satu state? Dia tidak mampu. Kenapa? Meskipun bersebelahan satu nation, tetapi apa yang terjadi kemudian? Teman-teman yang ada di Pakistan yang sekarang ini berdiri tidak bisa mengikuti Mohandas Gandhi, tidak bisa mengikuti Jawaharlal Nehru, kelompok-kelompok Muhammad Iqbal dan lain sebagainya pun akhirnya mendirikan Republik Islam Pakistan. Apakah sampai di sini ada satu bangsa dua negara? Oh tidak. Ternyata Jamaluddin Al-Afghani, pemimpin pan-Islamik Afghanistan, dan bersama kolega-koleganya harus memisahkan diri dari India, harus memisahkan diri dari Pakistan, dan mendirikan Republik Afghanistan. Padahal satu nation dan satu kontinen. Tapi apakah itu selesai, saudara-saudara? Tidak, tidak selesai. Karena keluarga besar Syekh Hasina, yang sekarang ini kalau diterah-terahnya sampai ke atas, Maulana Abdurrahman, apa yang terjadi? Bangladesh juga tidak mau gabung dengan India, tidak mau dengan Pakistan, tidak mau dengan Afghanistan. Dia mendirikan sendiri Republik Demokratik Bangladesh. Bangsane Lamongan desa awak ilak ya Bangladesh Mas Gubron. Bangladesh. Bangsane Lamongan desa. Desa ya. Tapi apakah sampai di sini saudara? Tidak sampai di sini. Hari ini adik-adik saya, mahasiswa, anak-anak saya tolong dicek. Kashmir, hari-hari ini Kashmir ternyata hendak memisahkan diri dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Afghanistan. Dia mau membentuk negara sendiri. Apa artinya? Satu nation, satu kontinen, tapi tidak dibangun oleh ideologi bernegara, maka dia tidak mampu mendirikan satu negara. Dan kita menengok ke Tiongkok, Republik Rakyat Cina. Kalau ngomong rakyat Cina, katanya ya sudahlah, kita Republik Rakyat Tiongkok. Apa yang terjadi dengan Republik Rakyat Tiongkok? Yang konon sangat hebat. Dr. Sun Yat-sen dengan ideologi San Minchu, bahkan disebut dalam pidato 1 Juni oleh Bung Karno itu. Dan dia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, tapi apakah selesai tanpa separatisme? Oh tidak, tetap ada separatisme karena tidak mampu membangun satu ideologi bernegara. Taiwan sampai hari ini tetap tidak mau untuk bergabung dengan Tiongkok. Dan kalau kita pahami lagi, jangankan Tiongkok, Tibet, Mongolia, Dalai Lama adalah membentuk pemerintahan bayangan di luar negeri karena sampai hari ini Tibet juga tidak akan mau, Mongolia juga tidak sungguh-sungguh berkenan untuk bergabung dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dan hari ini Hong Kong. Hong Kong Anda bisa saksikan saudara-saudara, Hongkongers demo besar untuk tidak bisa menyatukan diri dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tapi Amerika belum selesai tentang rasialis. Negara-negara Timur Tengah terbagi pada kabilah-kabilah, terbagi pada syekh-syekh, terbagi juga emirat-emirat. Artinya apa dari sini? Tapi Indonesia, saudara, Indonesia, dengar baik-baik, Indonesia yang 17.508 pulau. Ingat, 17.508 pulau, 1.408 suku bangsa, 870
bahasa daerah, beragam agama, beragam kepercayaan, beragam suku bangsa, beragam warna kulit, Mas Gufron, tapi bangsa ini mampu mendirikan only one state Republic of Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Jadi ini maksud saya untuk menggugah pada anak-anak muda, pada kita semua, jangan main-main dengan Pancasila sebagai ideologi bernegara kita yang mampu membangun peradaban hebat. Kita mampu mendirikan satu Republik Indonesia yang tidak dimiliki oleh kemampuan banyak bangsa lain. Ini maksud saya adalah kemajuan berideologi. Jadi kalau mereka ada yang maju secara teknologi, ternyata belum tentu maju secara ideologi. Biarlah kemajuan akhirnya, cak maju mana yo saiki pakai HP Samsung ya gak apa-apa, sakno sampean tuku HP Samsung. Mau mereka itu iso main sinetron kok. Secara ideologi nggak bisa. Jadi saya ini selalu bangga dengan Indonesia, bangsa ini dengan Pancasila itu yang kita peringati hari ini. Itu tidak main-main maksud saya. Ini bukan lip service. Ini adalah perjanjian luhur bangsa. Perjanjian luhur yang kita peringati ini harus kita ingat bahwa kita punya kesepakatan nasional. Kalau cerita kesepakatannya, saudara-saudara, tanggal 29 Mei, M. Yamin pidato tentang 5 asas negara. Namanya pidatonya M. Yamin adalah 5 asas negara. Ya, seperti yang kita tahu. Kemudian Supomo tanggal 31 Mei 45 pidato dengan negara integralistik. Dan Bung Karno pidato 1 Juni tentang dasar negara Indonesia dengan 5 sila itu. Mulai peri kebangsaan, peri internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kerakyat, kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat itu, kemudian ketuhanan. Kemudian ini ditawarkan yang bisa diperas-peras menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan menjadi trisila. Yang bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Itulah pidato Bung Karno. Tapi apakah pidato ini diakui menjadi dasar negara Republik Indonesia oleh pendiri bangsa? Tidak. Karena apa? Pidato ini harus dibahas, pidato M. Yamin dibahas, pidato Supomo dibahas. Dibahaslah dalam sidang BPUPKI tanggal 10 tahun 45, pembahasan yang di Piagam Jakarta oleh panitia 9/22 Juni itu dibawa naskahnya dan disetujui di tanggal 14 Juli. Catat ini, tanggal 14 Juli 1945 itu disepakati Piagam Jakarta menjadi dasar negara untuk dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 16, diputuskan, dan 2 hari naskah disiapkan untuk tanggal 18, dan kemudian tersepakati jam 3 sore tanggal 18 Agustus 45 itu langsung pemilihan presiden wakil presiden, disahkan yang namanya UUD 45 dengan dasar negara Pancasila sebagaimana hari ini di pembukaan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, yang sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita bertanya, kita ini berpancasila. Pancasila yang bagaimana? Apakah Pancasila kita Pancasila yang bisa diperas-peras? Menjadi trisila, menjadi ekasila? Ternyata oleh para leluhur
dari BPUPKI dibawa ke PPKI untuk diterapkan, disahkan oleh PPKI tentang UUD 45 itu, Pancasila kita ya Pancasila ini. Oh iya. Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 45. Nah, hari ini menyinggung tentang tadi Profesor Zainuddin Maliki yang telah juga menyampaikan RUU haluan ideologi Pancasila. Tidak usah banyak banyu. Itu muat lagi yang begini ini. Yang Pancasila, Trisila menjadi Ekasila. Saya katakan ini namanya mengukrek-ukrek meneh kesepakatan yang sudah tercapai oleh para pendiri negara ini di PPKI 18 Agustus 45. Yang jujur dong bernegara ini. Gitu loh maksud saya. Kita ini sudah itu yang Pancasila kita, Pancasila yang tidak pakai diperas-peras ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pasal di RUU haluan ideologi Pancasila yang tentang pakai Ekasila, Trisila, Ekasila ini dimunculkan, saya khawatir akan ada pihak lain yang akan mengangkat keputusan Presiden Bung Karno, pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi angkatan perang, penyambung lidah rakyat Indonesia, nomor 150 tahun 1959 tentang dekrit presiden. Di dekrit itu dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai konstitusi dan ingat kata-katanya menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Baca dekrit itu dengan cermat. Maka kalau ini yang akan dibenturkan, kita mundur lagi seperti era konstituante. Maka saya wanti-wanti DPR RI, hati-hati. Jangan kembali mengusik persoalan-persoalan semacam ini yang membawa konfrontasi ideologi sebagaimana era konstituante. Kita ini sudah nyaman-nyaman, kita sosialisasilah Pancasila ini dengan baik. Bukan ngungkrek-ngungkrek lagi seolah-olah Pancasila itu yang bisa diperas-peras. Pancasila kita adalah Pancasila sebagaimana kesepakatan yang ada di dalam BPUPKI, yang ada di dalam PPK. Dan itulah kita bernegara secara jujur, dan yuk kita selenggarakan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Suparto Wijaya. Lagi-lagi kalau kita mendengarkan paparan beliau, saya terhipnotis itu saya. Bagaimana beliau dengan orasinya yang luar biasa membandingkan dengan Korea, membandingkan dengan India, dengan Tiongkok, dengan Hong Kong, dengan Amerika Serikat, kemudian dengan Timur Tengah, kemudian bicara soal historis lahirnya Pancasila, dimulai dari pidato-pidato para founding fathers, sampai kemudian disepakati 18 Agustus 45 bahwa Pancasila itu sebagaimana yang kemudian tertuang di dalam pembukaan dasar 45, dan beliau juga menyampaikan tentang keputusan Presiden nomor 5 atau 59 tentang dekret Presiden, bahwa istilah Piagam Jakarta itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan sebagai dasar dari negara Indonesia. Saya kira nanti ada materi dari beliau, tulisan beliau sebenarnya banyak, tapi beliau hanya mengizinkan satu ini aja Mas Sufron. Nanti soalnya kalau baca yang lain-lain terlalu dalam nanti takut dia tambah nggak ngerti katanya beliau. Oke, saya kira ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh partisipan.